Shalom, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakannya. Begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab dia, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang sedang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini saya berikan temanya, hati yang lamban menimbulkan kekurang percayaan. Berbicara tentang hati berarti berbicara tentang segala sendi-sendi seluk-beluk kehidupan kita. Berbicara tentang hati berarti berbicara berhubungan dengan iman dan jasmani kita. Kisah tentang dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus kira-kira 7 mil dari kota Yerusalem, narasinya begitu indah dan mempesona dengan oasisnya. Penulis menceritakan pada minggu itu ada dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pada saat itu pikiran mereka sedang dikacaukan dua hal, yaitu mana mungkin orang mati dapat bangkit kembali. Yang kedua, ada informasi Yesus telah bangkit dari kematian. Makam tempat Yesus dikuburkan dalam keadaan kosong. Dua hal inilah yang menimbulkan kebingungan mereka, dan inilah yang mereka percakapkan, perbincangkan, diskusikan, dan tanpa mereka sadari, dikatakan di sana, datanglah seorang orang asing dan bahkan berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka, hingga orang asing itu bertanya tentang trending topik yang mereka bicarakan. Kini sampailah mereka di Emmaus. Mereka menahan orang asing itu untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sejauh di sini mereka belum mengenal siapa orang lain itu. Hingga pada malam harinya ketika mereka duduk makan bersama dan ia memecah-mecahkan roti itu, ayat 30, disitulah kedua murid itu sadar bahwa orang lain itu ternyata adalah Yesus. Dan pada saat itulah hati dan pikiran mereka terbuka tentang apa yang dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berawal dari sebuah ketegangan, kebuntuan pikiran, keputusasaan, ketakutan, pesimisme, berakhir pada keberanian, semangat, gairah, optimisme, sukacita. Itulah gambaran yang bisa kita lihat dalam Lukas 24 ini. Nah, pesan apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Yang pertama, dalam hidup ini sebagai orang Kristen, saya yakin Bapak Ibu pasti sering berbicara tentang Yesus, mencintai Yesus, dan itu nampak melalui nyanyian pujian, doa, diskusi, melalui PA.
yang menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah kita mengenal Yesus dengan baik? Really? Sungguh? Bukan hanya mengatakan saya mengenal Yesus, hanya lip service. Mengenal berarti percaya, yakin terhadap apa yang dikatakan dan diperintahkan Yesus. Sama seperti anak kepada orang tuanya. Seorang anak pasti percaya, yakin terhadap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Menjadi orang Kristen itu baik. Menjadi pengikut Yesus itu good. Mencintai Yesus dengan segenap hati itu hebat, great. Tahu banyak dan berbicara banyak tentang Yesus, very very good. Namun itu belum cukup, never enough. Sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, tidak perlu secara fisik, tetapi secara spiritual, iman. Sebelum Yesus menjadi bagian dari pengalaman hidup pribadi kita, maka Yesus yang kita ikuti itu, yang kita cintai itu, yang kita perbincangkan itu adalah Yesus hari Sabtu. Yesus yang masih disalibkan dan mati. Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi kita. Yang kedua, apa yang sering menghalangi mata orang sehingga tidak dapat mengenal Yesus dengan jelas? Yang sering menghalangi mata seseorang untuk melihat Yesus dengan jelas ada pada diri sendiri, ada dalam diri orang itu. Apa itu? Yaitu antara lain penderitaan, kesedihan, kedukaan, masalah, persoalan, ketakutan, kesalahan. Jangan-jangan di tengah-tengah ketakutan, kesedihan dan penderitaan yang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, kita tidak mengenal Yesus lagi. Kedua murid itu memang betul-betul sedang bersedih hati dan berduka cita. Ayat 17b mengatakan dengan muka yang muram atau sedih, sedang frustasi, habis sudah, tamat sudah, tidak ada lagi harapan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yang kami harapkan, yang kami andalkan dahulu, kini sudah mati. Yang kami cintai, yang kami dambakan tidak dapat lagi menolong kami. Itu diceritakan dalam ayat 21. Dan itulah sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga sekalipun mereka murid-murid Yesus, mencintai Yesus, berbicara banyak tentang Yesus, bahkan berjalan bersama Yesus, namun mereka tidak mengenal Yesus. Dan hal ini sering terjadi dalam diri orang-orang Kristen. Mereka berbicara banyak tentang Yesus, mencintai Yesus, berjalan bersama Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Ketika diperhadapkan dengan masalah penderitaan, seolah-olah Yesus tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagi kita. Yesus ada bersama kita, ada di dekat kita, ada dalam perahu, tetapi apa? Tetapi ketika datang ombak, kita masih sangat-sangat ketakutan. Memang dalam hidup ini harus kita akui dan sadari ada persoalan benar, ada masalah betul, ada tantangan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Itu tidak boleh kita abaikan. Tetapi ingat, eling, Yesus juga ada di situ. Yesus yang lebih besar dari persoalanmu, dari pergumulanmu, dari ketakutanmu, bagaimanapun besarnya, Yesus ada di situ. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa dikatakan tadi? Apa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Iman kita itu harus mengakui kita punya masalah, kita punya pergumulan, punya persoalan,
kita sedang menghadapi masalah besar, tantangan besar, yaitu virus corona yang mengancam jiwa setiap manusia. Tetapi sebagai orang beriman, pikiran kita harus fokus pada apa yang sedang dikerjakan Tuhan bagi kita. Amin. Kita jangan hanya berpikir pada penyakitnya, pada virusnya. Bagaimana ini nanti kalau sudah 1 juta orang, bagaimana keadaan kami? Kita harus fokus pada proses campur tangan Tuhan, penyembuhannya. Kita harus percaya Tuhan sedang bekerja, mengerjakan kemenangan, menyembuhkan lewat usaha, lewat upaya, lewat yang sedang dikerjakan para ahli medis, dokter. Kita harus percaya Tuhan di atas semua proses itu. Tuhan sedang mengerjakan proses penyelesaian, penanggulangan, penyembuhan. Itu namanya kekuatan iman. Itu yang mengandalkan iman, bahwa Tuhan pada saat ini sedang ikut bekerja, ikut berperkara. Roma 8 ayat 8 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan lari, jangan panik, jangan hanya mengeluh, jangan putus asa, jangan frustasi, jangan takut. Hadapi bersama Tuhan, pasti engkau menang. Amin. Paskah harus menjadi sumber pengharapan bagi kita untuk terus menerus membina kehidupan ini, untuk memperbaharui sikap mental, untuk tidak gampang putus asa, berkecil hati ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, bahkan virus corona pada saat ini. Orang yang percaya Paskah harus berubah menjadi orang yang beriman, orang yang gigih, orang yang ulet, penuh semangat, optimisme, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu. Saudara percaya kita akan bisa berjumpa dengan pribadi Yesus? Amin. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus itu berarti ada harapan baru, ada perubahan hidup, punya cara pandang hidup yang berbeda, cara nilai yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, punya cara hidup yang berbeda. Dia atau Yesus yang menguasai rasionalisasimu, menguasai logikamu, ilmumu, dan seluruh kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya masalah yang melanda dunia pada saat ini sifatnya sebenarnya sama, netral. Semua mengalaminya. Yang berbeda adalah cara pandang kita, cara menilai kita. Itu yang paling menentukan. Cara pikir melahirkan cara pandang. Cara pandang melahirkan cara penilaian. Dasarnya dari cara pikir harus cara pikir Kristus. Itulah ciri sikap mental yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.